Sajadah ya, sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Parbet surat Sajadah ya. Sajadah. Ma'un. Sajadah. Sebentar. Awak rancang ambil tafsir cie ya. Kalau tafsir itu kan lah isi sebagian memang dari tata bahasa. Waktu awak mengaji-ngaji seperti kau, lihat takana apa kata Imam Syafi'i. Coba kana lihat takana kata Imam Syafi'i. Bahasa Indonesia selalu kalau enggak apa Arabnya. Asian dan takana kata Imam Syafi'i. Lihat takana apa bet kata Imam Syafi'i. Manusia itu harus berilmu, gitu ya Pak? Iya, binasa. Dulu kan binasa. Ya. Binasa manusia Kecuali ulama. Ulama. Ilmu. Terus Ulama. binasa pakai seluruh tuh. Jadi binasa seluruh manusia atau dalam bahasa Arab itu binasa manusia seluruhnya, itu gaya bahasa Arabnya. Binasa manusia seluruhnya kecuali ulama. Terus sama binasa ulama seluruhnya kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Terus binasa orang yang mengamalkan ilmunya semuanya kecuali ikhlas. Ikhlas. Itu caranya. Jadi awak betul mode kopulo kok. Awak kan namanya supaya tidak binasa mencari ilmu. Ya kan? Supaya tidak binasa kan cari ilmu, Wak. Sudah supaya tidak binasa pula, ilmu itu diamalkan. Supaya tidak binasa pula, ikhlas. Itu diajarkan yang ikhlas. Diikhlaskan. Ikhlas karena Allah ya. Iya. Orang yang ikhlas binasa pula, nak ada lah baca roh, buat binasanya lah ikhlas. Ya cuma ukuran ikhlas itu kan inyo lah ya. Kan tak perlu ditambah ikhlas sebananya. Tak perlulah dibuat binasa lah suruh ikhlas kecuali ikhlas sebananya kan tak betul lah. Coba ulang Pak Bet bahasa Indonesia sah. Binasalah seluruh manusia kecuali ulama. Binasalah seluruh ulama kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan binasalah seluruh orang yang mengamalkan ilmunya kecuali yang ikhlas. Itu. Kalau di Inoan kan itu. Ya Pak. Ya. Kalau di seluruh manusia. Iya. Kecuali ulama. Iya. Kalau tidak ada ilmu, taruhlah misalnya cuma Pak apa dulu? Yang dimaksud ulama itu kan berselisih sebenarnya. Ulama itu kan bentuk jamak taksir dari mana itu? Ulama
Dari sigat mubalaghah apa? Alimun. Alim, ditekan. Alimun. Kan sigat Alimun. mubalaghah tuh sangat berilmunya. Kalau banyaknya ulama, cuma ilmu maksudnya di situ, kalau dilihat dari ayat Al-Quran, kan ada innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut Kepada Allah adalah kepada Allah dari hamba-hambanya ulama. Jadi yang ulama itu, jadi kalau ulama ilmu-ilmu lain ya ulama ya oke. Pokoknya untuk kan ada ayat pula, janganlah berdalam-dalam di satu bidang ilmu saja. Ada ahli ekonomi, ada ahli kimia, kan gitu. Kan ada ayat itu. Jadi tapakuh namanya. Jadi kalau begitu, yang berilmu itu adalah ilmunya. Kalau nggak ada ilmu kan bagaimana ya? Waktu nenek moyang kita lah ke bumi, kan apa ya? Baju pun kan terbuka aurat. Yang menutupnya kan daun-daun saja. Kan karena ada ilmu bisa sekarang membuat kain. Begitu. Jadi kalau begitu ilmu itu pokoknya itu sudah dikembangkan, ilmu yang baik-baik semuanya. Tapi di samping dia punya ilmu itu, ilmu itu gunanya hanya menunjang sehingga dia betul jadi hamba Allah begitu. Nah, itu apa ini? Jadi walaupun ilmunya ilmu fisika, tapi metafisiknya di dalamnya ada yang apa ini? Itu sebenarnya jadi binasalah manusia kalau dia tidak punya ilmu itu, maka sekolah orang. Maka kalau enggak macam mana nanti? Maka badaunlah muncul orang kayak menyuruh anaknya sekolah. Carilah anak-anak TK itu diantar dia maknya, di neneknya macam-macam. Itu harapan supaya si anak nanti bisa hidup di tengah-tengah dunia ini atau tengah masyarakat. Kalau nggak ada ilmunya kan kasihan. Jadi itu makanya orang membuat syair pun gitu. Miskin bukan karena harta, tapi miskinnya karena ilmu. Ilmu nggak ada tentu payah. Ya, jadi itu makanya disebutkan binasalah manusia kalau tidak punya ilmu. Tapi ilmu sudah ada, nggak diamalkan, nggak dipraktekkan. Binasa pula. binasa juga. Ya, artinya percuma gitu, untuk apa bikin repot-repot. Kalau sudah diamalkan, binasa maksudnya nggak ada pula artinya kalau karena wah atau karena yang lain-lain. Ikhlas ya. Tapi kalau orang ikhlas pun binasa itu kan nggak boleh itu. Orang yang menjadikan Allah semua. Nah, sekarang silahkan itu di dudukan benar pengantarnya itu ya. Pengantar Imam Syafi'i itu. Ya, sekarang kemarin sampai di sini kemarin ya Pak Bet ayat 2 kan. Sekarang ayat ketiga ini lagi Pak Bet, silakan Pak Bet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakunu taqwa bal huwa haqqun min rabbika tunzira qauman ma atahum nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Am ini huruf yang bermakna ya, kalimat bertanya. Ya, am. Alhamdulillah. Am. Ya, kan kalimat bertanya dulu. Kita pelajaran dulu. Am sama kan gitu sama. Kalimat bertanya itu. Ya. Ya. Sebenarnya kalau kalimat bertanya itu berarti kan bertanya atau istifham. Istifham. Kalau terjemahnya apa Ibu Sabrina? Coba bantu terjemah. Yang 3. Di sini ataukah Pak? Ya. Akan tetapi. Ya, bisa 2 ya. Iya. Apakah?
Akan mereka tetapi mengatakan. Jadi sebenarnya pertanyaannya ini dia kan huruf ataf sebenarnya. Iya. membantah ya. Ya. Kan kalau kita lihat ayat di atas ini, begitu Allah mendatangkan Al-Quran secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad selama 23 tahun, nah, kan sudah di sini terkandung kata kerja menurut Allah kitab ini mulai selama 23 tahun. Cuma ini apa namanya, harapannya supaya diikuti, tapi kenyataan, nah itu maka pakai bal, dia pakai akan tetapi. Harapannya diturunkan kan untuk pedoman di manusia kan. Lai paham tuh kan untuk pedoman. Iya, untuk pedoman manusia. Apa yang terjadi? Berlawanan. Berlawanan. Dikatakannya ini Muhammad yang membuat ini ya. Kan tuh. Jadi maksud hati memeluk gunung. Ingin memeluk gunung, tapi yang terjadi adalah tidak ada daya. Nah ini jadi lawannya ini sebenarnya ya. Jadi berbentuk pertanyaan tapi berbentuk ingkari ya, berbentuk keingkaran. Jadi yaquluna. Silakan Pak Bet. Jadi kalau ini kata penanya, tapi kata penanya dalam keingkaran. Ingkari namanya. Ya. Kita sebenarnya kata-kata seperti ini belum sampai sudah mengarah ke apa ini, ke balaghah, ke sastra. Karena dia sudah gaya jalan bahasa lagi. Nah, sekarang berikut yaquluna bentuknya dulu. Yaquluna bentuknya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Coba Pak Bet bercerita fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari ini kalau dibuat 14 bisa ini Pak Bet. Bisa. Kita belum isinya ini ya, belum isinya. Bentuk-bentuk kata baru ini bisa. Ini kalau supaya memudahkan kita ingat kotak-kotak yang dibuat itu. 3, 3 kan gitu ya. 3, 3, terus 3, 3. 4 kali 3 berapa? 12. Tambah 2. Nah, sudah itu yang di bawahnya ada 2 tapi kosong di tengah buat. Iya. Ya, berarti 1 untuk sama. Semuanya 14. Kalau ini kotaknya kotak keberapa ini Pak? Kalau pakai kotak? Kotak ketiga, Guru. Kotak ketiga yang pertama di atas ya. Ya. Kotak ketiga yang pertama dia. Kotak yang baris-baris pertama. Ketiga. Baris pertama, kotak ketiga di sudut. Orang menghafal Quran itu kan ada metodenya begitu. Ya, kiri atas. Kan ada itunya baris kabarakonya di sudut. Itu di kanan-kanannya sih. Nah, jadi bisa nggak Pak Bet membuat 14 ini supaya makin detail pengetahuan kita? Insyaallah. Yaqulu lani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Lanam tuh ya. Engkau lah. Takulu. Taqulani. Takulu. Jadi hampir mirip dengan hiya. Kalau hiya kan takulu juga. Ya. Takulu, takulani, takulna. Jangan. Itu yang banyak itu perempuan. Takultum. Takulna. Takulu bagaimana? Takulu. Takulani. Jangan. Takuluna biasa. Takuluna. Itu ya, untuk hum itu. Itu hum. Bukan hum, antum. Antum ya. Coba bawahnya lagi Pak Bet. Takuli. Takulina. Takuli. Takwilan. Ulang. Takulina. Takulani. Itu baru macam tadi. Takulna.
Takul. Ah, Takul? Takulna. Iya, takulna. Ya. Terus yang bawah? Akul tuh Jangan, itu film apa? Akulu. Akulu. nakulu. Nakul. Itu. Jadi sampai ke situ, kita lihat itu dulu. Kalau itu sudah kita mengerti waktu baca Quran, baru ada daya tariknya. Ya. Cobalah tanya bapak-bapak, ibu-ibu, nala tua-tua nak belajar bahasa Arab. Nyo, cik yakuluna tahu. Bahasa bola beko yakuluna anak jaleh. Ya. Nah, kalau fi'il madi apa ini Pak? Ilmu darinya qala. Enggak fi'il madi. Fi'il madi ya. Qala. Iya kan? Iya, Pak. Coba buat pula 14. Dikanyangi Pak betul. Qala. Qalu. Qala. Kedua. Qala qalu alai. Qalata. Qalata. Terus? Kulna. Baru kulna. Terus? Kulta. Kultuma. Kultum. Ya. Kulti. Ya. Kultuma. Kultunna. Kultu. Kulna. Kulna. Kan? Jadi, terus coba. Apa kalau masdar? Masdarnya kaulan. Kaulan. Kaulan itu bisa dibentuk satu itu. Itu satu kaulan. Kalau duanya apa? Kaulani. Kalau banyaknya? Jangan. Kalau kauluna banyak laki-laki itu. Oh iya. Ya, dia lari ke jamak taksir. Jadi kaulun, kaulani. Qaulu aja Pak. Oh enggak. Untuk banyak. Masih ingat? Siapa ingat? Ibu Didi ingat tak? Kulna. Kulna. Bukan. Kulna fil jadi. Kaulan, kaulani. Akwal. Akwal. Ya, akwal. Akwal. Kalau kaulun satu perkataan. Kalau dua perkataan. Kaulani. Kalau banyak perkataan. Akwal. Akwal. Yang dikatakan hadis itu. Ya, akwalun wa af'alun. Ya, itu yang hadis itu perkataan-perkataan Nabi Muhammad dan perbuatan-perbuatannya dan pengakuannya gitu. Jadi kaulun itu maka ada kaulun ma'rufah, kaulun sadida. Sampai ke situ bahwa penganawa kan rajin melihat Quran jadi. Orang maka malas-malas melihat Quran saya lihat karena bentuknya yang hanya tahu panjang pendek, tajwid. Sudah itu lihat terjemah itu aku malih. Kalau awak enggak dicali itu susunan bentuknya bako. Jadi ada daya tariknya. Kalau bahasa Inggris Ibu Sabrina kan ada juga pikiran kita, aku bentuk past kok bentuk present, kan ada masih ada dalam. Kok bentuk aktif, bentuk pasif kok. Apa bedanya kaulun ma'rifah dengan sadida itu Pak? Itu bekola, itu tafsir. Iya. Sekali-sekali simpel itu Pak. Iya itu bekok tuh mengaji itulah. Kalau itu kan habis baterainya baca itu tuh. Awak kini kalau diajak bentuknya kan lah masdar tadi.
rupanya masdar itu ada bisa bentuk satu, bentuk dua, ada bentuk banyak. Pada umumnya kalau masdarnya itu jamak taksir itu. Nah, Yang sudah masdarnya itu, aja jamak taksir, Pak. Yang Iya. masdarnya aja jamak taksir. bukan. Qaulan, Akhirnya, qaulani. iya dia Akhirnya bentuk jamak taksir dia. Iya jamak. Yang jamak taksir itu kan berubah Tidak. dia bentuk banyaknya. Cuma perubahannya itu bisa bertambah hurufnya, bisa berkurang. Nah, sudah itu kalau kita melihat kamus, apa kira-kira yang sedekatan dengan itu? Ada nanti mikol, ada macam-macam itu. Nah, coba itu kan dan agak rumit-rumitnya. Coba Pak, bet isim fa'il dari kola itu apa? Berarti orang yang mengatakan. Qila. Nah, itu pasifnya tuh Pak. Pasif Oh, dari ilun. ini karena berpenyakit agak payas. Iya, iya. Fa'ilun. Kan 3 huruf. Ya, qailun. Iya, itu aja. Qailun. Ya, qailun. Berarti orang yang mengatakan. Nah, kalau isim fa'il itu kan bisa dibuat 6 bentuknya. Coba Pak Bet, 6. Qailun, qailani, ya. qailuna. Itu yang jamak laki-laki, qailuna. Jadi qailun, qailani, qailuna. Jadi orang-orang yang mengatakan. Itu kalau yang laki-laki. Kalau perempuan? Qailatun pakai ta marbutah. Qailatun, qailatani, Qailatun. Qailatun. Oh, qailatun. Kan gitu. Ya. Coba buat isim maf'ulnya. Kalau qala kan tadi qala yaqulu qaulan qailun terus Qaulun. Itu bukan kalau qaulan masdar belum. Ya, Isim qaulun. maf'ul tentu timbangannya kalau 3 makulun ya maf'ulun. Jadi makulun. Qaulun. Ya, tapi qaf ya jangan ka. Ya, ya. Sebab kalau makul nanti dimakan dia. Maqulun. Ya, makulun. Kalau 2 Ani. makulani. Kalau banyak Maquluna. ya makuluna. Itu laki-laki. Kalau perempuan Maqulatun. ya maqulatun. Terus kalau 2 Maqulatani. Terus kalau banyak Maqulatani. Kulna. Kalau banyak perempuan apa itu kepiin ibu Pak itu. Maqulat. Ya, ditambah alif sama ta. Maqulat. Itu maka jangan ka. Kalau ka nanti dibuat ka, itu nanti kulek. Jadi makulek ya. Makulat, makulek-kulek, mengulek. Mengulek itu kan bahasa Arab. Itu isim maf'ul. Kalau isim nahinya kan 6 itu. Pakai la takul. La takula, la takulu. Kalau isim zamannya, isim makan sama bentuk. La takul. Itu nahi. Itu nahi itu. Itu kalau nahi pakai la saja. Bentuk fi'il mudhari yang anta-anta antuma itu. Kalau dia apa? Isim makannya atau isim alat. Itu makanya dia makalah. Makulun. Ya, enggak. Kalau makulun kan isim makul. Itu dipakai ya. Itu maka disebut makalah atau mikalah. Alat. Jadi itu kalau kita rajin melihat bentuk-bentuk perubahan di kamus, jadi membaca yang bersangkut dengan qala, lah paham. Nanti kalau kila itu dia pasif. Kalau kila dia pasif, nanti yang dicari adalah itu karena berpenyakit ini juga. Jadi qala, kila. Kalau ja'a apa itu ja'a? Kan berpenyakit juga datang. Ji'a. Kan ji'a perginya. Tapi kalau qala, kila. Kalau ja'a, ji'a.
Kalau ba'a, Ji'a. ya menjual ba'a, Ba'a. Ya. Ya, Bu. Bi'a. ya bi'a. Bi'a. Sampai ke situ. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa gunanya kok sampai ke situ bahasanya? Ya supaya ngerti kita waktu membacanya itu. Saya yakin sekali orang maka malas membaca Al-Quran itu karena dia tidak mengerti bentuk-bentuknya, apalagi jabatannya, apalagi gaya bahasanya. Jadi dipaksakan aja itu. Bacalah Quran nanti selamat di di surga. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau dihubungkan dengan urian dari Pak almarhum Qadirun Yahya, kita diketawainnya itu. Lai paham tuh Pak Abed, mongko diketawain. Iya, iya. Ah? Kalau masuk Islam ruhnya lain. Iya, maksud ruhnya itu apa? Belum paham isi Quran. Iya, jadi itu makanya sama cerita main olahraga. Olahraga kok melompat, orang latihan orang 10 meter, awak 3 meter itu. Mudah-mudahan awak lulus, bilo kan lulus orang 10 meter lompat. Iya. Abeko bertahan lah awak. Nah, Rasulullah ngecek mesti mengerti artinya supaya masuk surga itu nya. Yo, tentu untuk masuk surga itu kan menjadi amal soleh. Amal soleh menurut kata Quran itu tentu dipahaminya, dikembangkannya. Jadi sangat bagus, tentu bahagia dia masuk surga. Gitu. Itu maksud beliau itu kalau ceramah. Cuma orang lainnya sebagian mendebat juga. Jadi tidak kunjung paham. Jadi memang tingkat-tingkat manusia ini ada yang bisa menangkap, ada enggak gitu. Jadi itu maksudnya itu makanya mendirikan sholat, pergi haji. Kalau beliau itu tuh maksudnya tuh. Coba ladangan juga ceramah itu. Ya, ya misalnya berudu. Kalau kita kan kalau berudu itu dibasuh muka berguguranlah dosa-dosa. Itu kan di langit ceritanya itu. Iya. Sebenarnya dengan basuh itu nanti nggak melihat yang nggak baik lagi, tangan begitu pula gitu. Itu mengkoden basuh kini jangan karjuan layo kan. Jadi itu ruhnya itu Pak Bet. Guru. Boleh tanya cik keluar dari ayat kah? Faman tahida minkum sahra fal yasum. Fal yasum tu lama fikir-fikir tak sampai tadi malam sampai mutakalok nak dapat dah. Kalau Fil amar itu. Fil amar. Iya, jadi fil amar itu fil amar ada langsung dia jadi fil amar, ada pakai lam amar. Oh, lamnya itu yang meragukan, tak tahu mau lamnya itu. Lam amar itu maka mati dibuat. Tapi kalau menyuruh orang yang gaib, maksudnya orang yang bukan anta. Misalnya saya suruh Pak Bet, di mana Pak Bet? Di rumah. Tulis dia apanya. Fal yaktub. Suruh dia untuk menulisnya. Jadi itu lama. Awak kalau alun dulu mungkinlah pernah begitu bahwa fil amar itu ada langsung sekali apanya itu bangunannya itu ada yang masuk ke gaib, yaitu lam amar gaib. Jadi bisa masuk ke 6 itu. Misalnya tadi kan hendak mengatakan dia dibuat lam, tapi biasa pakai wa atau fa. Fal yakul, hendak mengatakan dia. Cuma kapal. Jadi yang mengatakan wajib puasa itu bukan kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikum itu dalam berita itu. Yang mengatakan wajib itu fal yasumhu gitu. Hu itu kembali ke bulannya, Guru. Iya, betul. Ya, puasakan bulan. Jadi itu maksudnya. Jadi ingat ya, fi'il amar cara membuatnya itu kalau anta-anta langsung. Iya. Ya, langsung badan fi'il amar ini seperti inilah. Tadi kan nggak kita buat. Kalau lainnya apa fi'il amarnya, Pak Bet? Kul. Kul. Kan berarti engkau disuruh kul. Kalau 2? Kulta. Jangan, itu fi'il madi dulu. Pula. Kalau banyak? Kulu. Ya, kulu. Kalau pada si cik disuruh?
Kuli. Ya, kuli. Kalau dua sama, kula. Jangan kulata pula. Kalau banyak, ya kulna. Itu dia. Tapi kalau nanti menyuruh pakai lam amar, wal, misalnya siapa kita suruh? Dia laki-laki. Wal yakul. Dimatikan. Wal yakul. Ya, hendak mengatakan dia. Cuma nanti dikaji kalau fi'il amarnya gaib bagaimana faedahnya. Kalau mukhatab itu lain lo kayak panjang lo kajinya. Pokoknya umuan anado ko tahado ndak siap-siap doh, tapi dituliskan apapun segala ilmu ini belum habis kata Allah, ilmu kita, ilmu yang dibuat Allah habis lautan, habis katrik-katrik semuanya belum selesai. Nah, sekarang yakulun. Nah, kan tadi balik kita sini. Ya. Bentuknya sudah tahu, model-model di round-round sudah tahu. Terus setiap fiil mesti ada Fa'il. mesti gitu. Fa'il itu apa itu bahasa Indonesia fa'il? Pelaku. Ya, pelaku dari kerja itu. Nah, kalau yakulun ini mana fa'ilnya? Hum. Hum ya. Jadi kalau 14 fi'il madi atau fi'il mudhari, 6 fi'il amar, maka fa'ilnya kalau dhamir sebanyak itu pula. Ya. Tapi kalau nanti kata benda, lihat keadaan. Kalau kata bendanya jamak laki-laki, jamak perempuan atau jamak taksir. Kalau jamak taksir pun kalau arti orang tetap bisa dua. Kalau jamak taksirnya tidak orang berarti bentuk tunggal perempuan. Lah di kapal awak le putar-putar aduh itu. Ya. Batu kira-kira kalau bahasa Indonesia kan enggak sampai begitu pengana tuh. Tapi sama juga. Ini tambahan, ini akhiran, ini begini, ini begini apa ya. Ini yang sebenarnya untuk menguasai satu ilmu, untuk satu ilmu aja lah, untuk agak matang sedikit payah orang. Ilmunya ilmu epilepsi nanadoyo. Lai tahu ilmu epilepsi? Tidak tahu dulu apa tuh. Celik, dah pais jadi itu, pais. Pais. Itu. Jadi kalau pindah-pindah tidak matang kan putas nampaknya kan sama orang ayan gitu. Iya. Itu memang kalau mencari HP dicari aku mencari HP epilepsi gitu. Oh, jadi pindah-pindah. Ya, pindah-pindah. Orang epilepsi itu kan berputar-putar nampak dan beginilah, begitulah, putar ya. Ayan lah. Kalau terfokus cien apa ada? Ya. Nah, sekarang fa'il lah bersobok. Terus ada pikiran kita begini lagi Bapak Ibu. Kalau ada fi'il, ada fa'il, biasanya di belakangnya ada objek, tapi tidak semuanya. Maka terbagilah kata kerja itu ada namanya transitif, ada intransitif. Ya, intransitif. Kalau bahasa Arab ada namanya muta'addi, itu yang melampau, punya objek, ada namanya lazim. Hanya kepada dirinya. Ini kira-kira ada nggak objeknya ini? Ada, Pak. Coba, yang mana objeknya Pak Bet? Objeknya hu ya Guru. Hu yang mana? Tapi ya kulun. Oh. Kalau Pak Edi ada objeknya Pak Edi? Ada iftara itu, Pak. Iftara itu kan fi'il Pak Edi. Ya, fi'il madi itu. Iftarahu. Iya kan fi'il dengan maf'ulnya pula itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Iftarahu itu kan fi'il terus fa'il, maf'ul, iya kan? Iya, iya Pak. Ya, fi'il madinya apa tuh Pak Edi? Iftara. Iftara. Fi'il madinya iftara. Kalau iftara 3 hurufnya apa itu Pak Bet? Fatara. Fatara. Kalau fatara ta itu kan tambahan sama alif itu. Fa'ala if'ala. Bukan ada if'ala, yang ada
af'ala yang ada. Kalau sudah dia ifta'ala itu Pak Edi. Berarti apa yang nggak ada bertemu sini? Ya. Iya, ya atau alif. Karena dia itu dia. Kan ada berdiri ayahnya itu jadi alif dia. Jadi aslinya kalau 3 hurufnya apa? Paraya. Paraya. Ya, paraya. Ditambah alif sama ta menjadi iftara, iftaraya. Sekarang berdiri alif karena ini maksurah ya. Itu maka alif itu nanti ada maksurah, ada mamdudah ya. Nah sekarang hu itu jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Karena berkait dengan maf'ul maka alifnya itu didirikan, alif ya-nya itu berdiri. Nah jadi ini ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul, ya kan? Ya. Pertanyaan saya tadi, yang mana maf'ul dari yakuluna? Ya iftarahu lah itu. Tapi saya katakan begini, itu fiil, fa'il, maf'ul. Terus mana yang maf'ul dari yakuluna? Hu-nya saja. Hu. Hu itu kan fa'il dari iftara. Hu itu fa'il, Hu itu maf'ul dari iftara. Ya. Lalu fa'il maf'ul dari yakuluna? Ya, Guru. Itu jumlahnya itu. Kumpulan fi'il, fa'il, maf'ul itu makanya ada maf'ul sari, ada ghairu sari. Jumlah makul qaul. Ya, bukan. Jumlah maf'ul dari yakuluna itu adalah jumlah dari iftarahu. Oh, jumlahnya dibacakan ya? Iya, kumpulan iftarahu itu. Jadi apa yang mereka katakan, dibungkus itu jadi lontong yang bagi kerupuk sirah, diramu, jadi dilulu hanya sadonya. Dia yakuluna. Kadang-kadang ngomong itu enggak tertangkok, mungkin dia tuh lewat itu. Ya kan, tertangkoknya lah 2 tahun baru tertangkok. Biasa tuh. Jadi maksudnya bahkan atau tetapi mereka mengatakan apa yang kata mereka, kan itu makalahnya. Apa yang kata yang dikatakannya? Iftarahu. Makul qaulnya Pak. Ya, itu yang dikatakannya. Jadi itu kan fiil, fa'il, maf'ul. Jadi katanya telah bersungguh-sungguh atau telah bekerja keras dianya Muhammad. Hu itu balik ke Quran, kitab. Jadi ini dikarang, diadakan, diperas Muhammad oleh itu keringatnya. Dia yang membuat-buat gitu. Tapi di situ makanya tanzil. Jadi seolah-olah begini ya. Kemana Nabi Muhammad kan ada terima wahyu disampaikan. Terima menurut keadaan apalah disampaikan bahwa ini nggak boleh. Itu kan cerita Muhammad itu dia yang buat-buat gitu. Itu yang kenyataan di tengah masyarakat juga sampai sekarang, bukan di Indonesia saja, di dunia. Asal diceritakan ayat, ini kan apa? Kalau teman saya itu kan pendapat angku ya kan, kadang-kadang galak-galak. Jadi iftarahu maf'ul dari yakulun. Maf'ulnya itu namanya sarih. Kan sudah belajar kita. Yang sarih itu artinya langsung sekali kata benda itu. Ini tidak dalam bentuk jumlah atau jar majrur menyerupai jumlah, maka disebutlah ghairu sarih. Jadi ada maf'ulnya Pak Bet. Jumlah iftarahu. Ya. Jumlah apa namanya itu? Jumlah ghairu sarih. Bukan. Yang dikatakan ghairu sarih itu makul qaul gitu. Jumlah makul qaul gitu, Pak. Yang jumlah ada 2, Pak. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ada fa'ilnya. Fi'il, fa'il. Kalau jumlah ismiyah, mubtada khabar. Jadi satu bentuk nominal, satu bentuk verbal. Sampai situ kaji berdua. Kalau sampai dapet mode itu mengaji rajin nak mencari Quran. Sampai tagak sebentar di mana nak cari ayat tu.
Ya cuma beku kalau sebut Rinan Hari, berhenti aja guru kalau dulu kan dapat. Kalau di guru kan dapat tapi kalau dapat sekarang guru Valiasum lah berhenti nyok. Ya, maksudnya, misalnya awak kan baik kama apa ya, misalnya sholat di satu musala, itu Quran sambil tagak tu, cari Quran. Nah, awak lah paham nama nangka, cuma awak akan mencari isinya, kini nan tertuju di matu. Karena kita mengerti bentuk kata, mengerti duduknya, mengerti jabatannya. Itu nan terasu dia mampu dicurahkan, ditinggalkan ke generasi. Kalau nak sampai begitu, semua dia merdeka panjang. Sudahnya dibungkui, diminum airnya tu lagi. Itulah maksudnya sampai ke rohnya itu Pak Bet. Itu mangko dikeceknya Islamnya itu menurut Quran dan menurut guru katanya. Dia maksudnya apanya maksudnya dalam teori. Kalau kenyataan mesti dijabarkan gitu. Terus lagi Pak Bet pakai bal. Bal ini dia dulu kurang matang ya, bal ini diatapkan kan kenyataan begini. Kan mereka menuduh ini palsu, kan sebenarnya palsu ini tuduhannya. Kalau dia mengatakan Muhammad yang buat kan berarti bukan dari Allah ini katanya. Iya. Itu isinya. Dia yang mengarang-arang. Itu maka lawan bal. Disangku hujan dari sampai disangku panas sampai patang. Kironya tapi hujan di tengah hari kan berarti tidak kenyataan. Nah, bal. Lalu berarti, huwa jadi apa gunanya huwa? Sebagai mubtada. Mubtada. Sampai kemana mubtadanya? Kalau hakku bagaimana? Bal huwal hakku. Wal hakku. Katanya dulu. Kalau huwa itu bentuk katanya dulu. Bentuk kata hakku itu apa bentuk kata itu? Wal hakku itu mudah-mudah. Ingat, kalau mudhaf-mudhaf ilaih itu gunanya supaya dia menjadi ma'rifah atau supaya menjadi nyata. Ya. Sekarang dia huwa sudah ma'rifah kok. Al-haqqu ma'rifah juga. Untuk apa dibuat digandeng? Tapi tidak makna dia sifat. Ya. Jadi sifat. Jadi kalau huwa itu bentuk katanya bentuk kata apa? Damir. Ya. Kan damir itu. Iya. Ya. Ya, damir. Kalau jadi begitu, wal haqqu itu kedua-duanya sifat yang disifati kan? Iya. Kedua-duanya jadi apa? Jadi mubtada. Itu yang mubtada. Mana khabar? Min rabbika. Min rabbika. Kalau min huruf jar itu enak tuh. Rabbi dijarkan. Tapi kalau dikaji dalam huruf jarnya nanti payah juga kita. Tapi itu nanti lah itu yang kasa-kasa aku selalu min rabbik. Jadi akan tetapi pendapat orang setelah dibacakan Muhammad atau diterapkannya isi Al-Quran, dikatakannya iftarah, Muhammad yang buat ini enggak dari Tuhan kok, katanya. Dia mengarang-arangnya ini. Bilola pandainya mengarang. Nah, sudah itu dikatakan oleh Allah bal wal haq. Akan tetapi di sini berbeda dengan amnya, langsung bal. Akan tetapi wal haq, yang Alkitab itu yang benar, yang hak. Nah, itu makanya menulis yang hak ini, itu maka kalau mau membaca pendapat Ibnu Arabi bagus, tapi kita ini kan baru baca buku sase bekonya sebenarnya itu memang kalau nggak ada ilmu bisa sase. Yang hak itu sebenarnya siapa? Allah. Itu makanya. Itu maka kalau ada tulisan Ibnu Arabi mengenai hak nanti aku al-haq, kan al-haq dalam surah Arab itu kan contoh pun begitu. Kalau air hak katanya, kan berarti benar tuh. Yang bergandeng dengan yang benar tapi dia tidak hak apa? Kalau air itu buih. Itu buih. Kalau sama orang Periaman, Polokoto itu keceknya kamu. Nyo bantu-bantu ameh Ustadz kata. Tapi ndak ameh doa itu pija namanya. Ya. Jadi itu makanya di dalam hidup ini biasa orang menggandengkan yang palsu biasanya digandengkan kemana? Yang ori. Dengan yang asli.
Asli. Iya, kalau yang palsu-palsu biasa digandengkan kepada yang asli supaya dia bisa terjual. Kalau dibuat sendiri-sendiri nggak mau dia itu. Jadi menompanglah si palsu ko kanin semana. Itu mangko di dunia ko diajari di iblis. Diajari nenek moyang dibalikkannya. Iyo ketatap di sarugo ko. Iyo makan lo ko. Kalau ndak diceritakannya masalah tatap, mungkin ndak apa do. Supaya hilang panek-panek lutui makan kok nak makannya do. Sebab lagi kejadian di Allah. Dam, kalian tinggal di Sikoyo, tapi syaratnya janiko. Menompanglah dipilih. Yuk kata tetap Joshua, tetap tuh tetap dipakai. Sebab itu tujuan. Kata Gus Baha, bro. Waktu iblis menggoda Adam tuh tak pikir katanya. Kata Gus Baha, jadi Adam nih bertemu dengan iblis. Iblis nangis. Jadi kata Adam, apa yang kau tangiskan iblis? Aku sedih melihat engkau, Adam. Begitu banyaknya nikmat di surga ini, tapi yakinlah kau akan mati juga. Padahal alangkah baiknya kalau kau kekal di dalam ini. Jadi bagaimana? Kali bagaimana kata tetap kekal? Itu tompangan. Bagaimana supaya aku kekal, iblis? Ya makanlah buah ini. Ya kan aku beri nasihat. Dipancing. Iya, tapi kan di atas kan disebutkan uskun anta wa zaujuka. Diamlah di sini. Jadi nompang iblis itu kata diam tuh. Yo kata tetap yo sigonya. Coba kan ada cerita tetapnya. Maka lo kok sehatnya ndak kan makannya tuh. Misalnya awalnya sakit tulang. Apa pemikiran kan ada ube. Ube sakit tulang kok Pak, ekonya tentu yo. Tapi kalau awal sakit tulang ceritanya ikut nak makan orang. Jadi itu makanya tertipunya orang menggunakan yang asli menempel yang tidak asli atau menggunakan kata benar tapi tempelkan yang tidak benar gitu. Itu maka air bisa buih bisa bergerak-gerak karena masih di atas air. Iya. Begitu air pergi, buih tinggal. Buih tinggal. Itu maka yang hak itu siapa? Hak itu air. Enggak, itu habis dicerita. Yang sebenarnya hak itu siapa? Allah. Itu bagus. Itu cerita. Yo agak payah juga kuliahnya kok ya. Jadi karena contohnya air tadi sama Rui. Tapi jawablah, itu kan contoh. Kata Gus Baha, Guru. Kenapa Adam percaya? Kenapa Adam tidak begitu dimarahi Allah? Karena kata Adam, aku tidak menyangka kalau setan bersumpah demimu ya Allah. Karena kalau sudah demimu, mana ada yang berani berkata bohong kan gitu. Jadi itu kan tafsir. Itulah lambok kejadian. Itu tafsiran beliau. Macam silakan aja. Itu tafsiran. Iya. Itu kan tafsiran. Jadi kalau begitu yakulun jadi makulnya adalah iftarah bal wal haqqu min rabbik. Ini yang pertanyaan Parbet. Kalau ini akan ada li apa bacanya lagi? Litunzira. Tadi kan ada jenis juga lam. Tapi ini bukan lam amat. Lam nawasib. Lam apa namanya Pak? Lam nawasib. Lam yang menasabkan. Ya, sebenarnya itu dari segi bahasa. Kan dari ina dia Pak. Kan lam amar. Ina. Bukan. Ini lam namanya lam taklil. Lam Ya, taklil. maksud taklil. Artinya mengelah because of itu Ibu Sabrina. Why? Why do you study? Because pakai cause jadi. Jadi di sini Al-Quran itu yang benar dari Tuhan. Apa gunanya diberi Al-Quran itu kepada engkau Muhammad? Yang benar, kenapa yang benar dikasih atau Quran itu benar dari Allah disampaikan? Li supaya atau agar. Tapi dia menasabkan
Apa beda nasab dengan nawasib, Pak Edi? Tadi Pak Edi bilang nawasib. Nawasib jamak taksirnya, Pak. Itu. Jadi kalau jamak taksir, ya kalau tadi kan, kalau apa kata Pak Edi tadi pertama? Lam apa? Apa kata Pak Edi? Lam termasuk dari lam nawasib namanya kan, Pak. Ya. Jadi kalau pakai nawasib, Pak Edi dipakai min. Kalau langsung nawasib berarti kan dia satu, Pak Edi. Ya, lam min nawasib gitu. Gitu. Di antara huruf nasab gitu. Kalau kita ngomong langsung nawasib, orang dia satu kok. Ya, jadi dia sebenarnya lam kai atau lam tahlil hampir sama itu, supaya. Jadi di situ sebenarnya ada disembunyikan apa tuh Pak Edi? Ya, Pak. Apa disembunyikan di li itu? Domir mustatirnya, Pak. Bukan. Di lam min nawasib itu, atau huruf lam nasab ini, lam taklil ini. Apa? Lian. Ada an disembunyikan di sebelah. Jadi an kan huruf nasab itu an. Ya. Jadi aslinya adalah lian. Itulah mungkin menurut bahasa dihilangkan aja. Jadi langsung sekali litun. Kalau tunjiro Pak Bet, masih Pak Bet. Ya. Kalau tunjiro itu kenapa ke atas barisnya? Itu tadi penyebabnya lam ini. Karena ada lam. Tapi kalau tunjiru ini bentuk apa? Bentuk kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata kerja. Kata kerja apa namanya? Itu. Tunjir ingin. Iya, kata kerja apa namanya? Kan 3, fi'il madhi, mudhari, amar. Amar. Mudhari. Iya, fi'il mudhari. Mudhari. Iya, mudhari. Iya kan mudhari ya? Iya. Biasanya aturannya fi'il mudhari itu kan tunziru. Iya, tunziru. An tunzira. Kenapa kenapa tunzira? Karena ada li. Jadi li an tunzira. Cuma fi'il mudhari'nya ini berapa huruf Pak Bet? Fi'il mudhari ini 4 huruf. 4 ya? Ya. Apa 4-nya? Tambahannya apa? Tambahan. Alif. Iya, alif. Iya. Anzara. Kalau yang 3-nya apa kalau gitu? Nazara. Jadi kalau anzara ke fi'il mudhari'nya apa jadinya bacanya? Anziru atau yunziru. Ya, yunziru. Sekarang karena ta. Apa fa'ilnya pula ini? Antum. Anta. Iya, anta. Kemana baliknya anta ini? Kepada orang tadi. Kepada Muhammad. Iya, kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau diartikan litunzira, memberi kabar pertakut atau memberi berita takut, bagaimana terjemah itu? Litunzira itu aja. Agar engkau beri peringatan. Jangan. Coba menurut kata-katanya, litunzira terjemah menurut pertek. Agar. Iya, agar betul. Terus? Engkau beri. Jangan. Engkaunya di belakang buat agar beri peringatan. Engkau. Gitu cara. Engkaunya tetap di belakang. Fa'ilnya tentu kerjanya dulu. Jadi supaya mengingatkan engkau Muhammad. Baru duduk. Kauman jadi apa kauman? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa tidak dikasih alif lam? Sebenarnya begini, lihat ya. Walaupun dia berbentuk umum di sini, tapi dengan disandarkan ke sini, hampir nyata juga. Tapi itulah keistimewaannya. Kauman. Terus di sini, ini jadi maf'ul ya. Ini ma apa ma?
Manafiah. Ma'ata. Ah, Manafiah itu Pak. ya, manafi, menidakkan. Ya. Yang ata bentuk apa? Filmadi. Nah, fil madi. Apa kenapa berdiri alif di belakang? Karena ada ya yang hilang. Bukan. Kenapa berdiri alif ini? Sama ini tadi ha. Nah, mau disandarkan dengan domir. Iya, damir. Sama ini ha. Ibtarah. Ata aja tadi ya alif bengkok ya Pak. Ya, macam itu. Ataya kan? Ataya. Karena dia digandeng dengan damir, maka dia berdiri. Malaku katanya. Kok kenapa berdiri alifnya sambung dengan ta? Huruf ta kan bisa sambung dengan alif. Kalau ro disambungkan dengan alif nanti nggak jadi ro dia jadinya. Jadi ma'atamhum jadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Fa'ilnya mana sini? Tapi maf'ul bih. Kata huwa. Kemana huwanya balik? Kepada Muhammad. Kenapa ke Muhammad pergi? Coba. Supaya mengingatkan engkau Muhammad akan kaum. Sebenarnya sudah di belakang ini dia menjadi jumlah ya. Akan kaum yang tidak datang. Dianya apa? Dianya mereka. Merekanya dia kaum itu Pak. Mereka kaum. Ya. Peringatan lah tunjur ini dari hak ini. Kan ini materinya. Ya, dari mana Quran yang benar dari Tuhan engkau Muhammad supaya engkau ingatkan akan kaum yang mana yang tidak datang dianya peringatan atau isi Quran itu kepada mereka. Sebenarnya ini dijalankan lah sini. Ini menjelaskan. Yang tidak datang peringatan kepada mereka, siapa maksudnya di sini? Orang kafir. Mereka kaum itu, Pak. Mereka yang kaum itu kan, Pak. Iya, siapa itu? Tadi. Yang menuduh iftarah tadi, Guru. Itu lain lah tuh. Itu orang yang tidak percaya. Ya. Ini enggak. Ini disampaikan ini supaya engkau ingatkan kepada kaum yang belum pernah datang ke peringatan itu kepada mereka, yaitu dari nazir. Kan sebenarnya jadi fa'ilnya itu, tapi bisa adalah dari nazir min qablika, dari yang memberi ingat dari sebelum engkau Muhammad belum datang kepada mereka ini sebagai nazir atau memberi ingat. Siapa ini maksudnya kalau Muhammad ini? Itulah nabi-nabi. Ya, orang di Makkah. Sepeninggal Ibrahim itu kan lama. Sudah Ismail kan lama. Jadi sesudah Ismail itu orang masih menyembah entah apa-apa di Makkah itu. Jadi itu maka diutuslah Muhammad supaya diingatkan, supaya diberitahu orang itu. Lalamu mislingnya itu sudah putus hubungannya. Tapi berlaku untuk semua sampai akhir zaman. Lalamu jadi layang putih ya Pak. Ya lamo layang putih. Tapi berlaku juga, jadi jangan nanti ini kan untuk orang Makkah saja Ustaz, Indonesia enggak sampai akhir zaman. Jadi supaya engkau ingatkan Muhammad, supaya mengingatkan engkau Muhammad akan kaum yang belum atau yang tidak datang kepada mereka dari si pengingat sebelum engkau. Sebenarnya dulu kan dari Adam, Idris, Nuh sampai ke bawah, waktu khusus di Makkah itu enggak ada lah bias, sama kita juga di Indonesia ini. Awak yo mengaji tiba anak cucu awak. Kan enggak juga ngertinya kadang-kadang. Itu nan bukican Buya Ayub Lazi. Ustadz mengaji banyak ayat-ayat Makkiyah ya. Nadirin itu isim fa'il jadi Pak. Sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah. Oh iya. Iya. Alim. Ya. Alim gitu ya. Ya, alim, nazir ya.
Ya, cuma kalau di Medan nazir itu garim masaji dan mengurus orang dakwah. Marbot. Ah, Marbot. ya, macam-macam di orang. Nazir katanya. Siapa mana nazir? Nah, jadi ini gunanya litunzira. Nah, ini banyak. Jadi kalau generasi, kan ada ayat lagi. Sesudah baik-baik semuanya, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Nah, itu lagi. Maka bergantilah generasi setelah mereka, khalfun, generasi adha'us salah wattaba'us sahawah. Bergantilah generasi yang menyia-nyiakan sholat. Maksudnya menyia-nyiakan sholat itu bisa ditafsirkan banyak itu. Asal sholat boleh. Jadi nggak paham, nggak berdiri sholat itu. Terus memperturutkan keinginan-keinginan. Itu generasi selanjutnya. Sebenarnya itu peringatan supaya diingatkan ke generasi. Jadi kaum ma'atahum min nazirim min qablika. Di sini masih ada hampir pendukung dari li ini. Li ini kan dia pakai li, tapi di sini ada juga la'allah, hampir sama. Taraji, harapan juga. In order juga itu. Apa gunanya? La'allahum yahtadun. Mudahan mereka dapat petunjuk. Ya, supaya atau mudah-mudahan mereka bersungguh-sungguh dapat hidayah. Kalau orang yang Mahdi, kan Imam Mahdi ada disebut. Itu sebelum dapat hidayah itu mesti ihtada. Bersungguh-sungguh mencari petunjuk. Ya, mencari petunjuk. Itu makanya Mas'ud Abidin membuat mentawai dalam pelukan muhtadi, katanya. Ada buku dibuat. Muhtadi itu berarti ini ceritanya juga saya lihat di YouTube Pak Ustadz Muhtadi ya. Nah, sekarang ini kan ayat 3 ini sudah dibantah yang sedikit ini. Pendapat orang, biarpun yang di Makkah dulu sebagian mengatakan iftarahu. Nggak ada itu katanya. Itu pandainya dia cerita aja itu. Jangan dengar-dengar. Nanti kalau didengar kita kena sihir macam-macam lah. Itu makanya sekarang mempelajari Al-Quran ini begini juga. Memang nggak dilarang, cuma dibelokkan orang ke hal yang nggak ngerti kita jadi apa isinya. Sama ceritanya, orang sudah lompat 10 meter, kita lompat 3 meter, mudah-mudahan masuk surga. Khayal-khayal baru. Jadi kalau dilihat ke atas kembali, isinya kan hanya membenarkan bahwa jangan ragu, jangan bimbang bahwa Al-Quran itu betul-betul yang terima Muhammad itu dari Allah untuk kebaikan manusia, untuk sampai ke kebaikan itu sampai ke akhirat. Datanglah mulai ini cerita Adam yang digoda iblis itu. Kan muncul di sini. Ndak ada tuh doinya nambahnya. Diceritakanlah. Itulah akan kalau di Fatihah bertemu itu lagi. Yang mendapat Al-Quran allazina an'amallah atau an'amta alaihim. Itu sebenarnya satu bisa. Orang itu ghairil maghdubi alaihim. Orang itu tidak dhalin. Tapi dibelokkan orang ke Allah. Jangan kami tunjukkan ke yang sesat Tuhan. Jangan tunjukkan marahi. Sebagai orang nggak mau begitu. Karena menuduh Allah menunjukkan orang, mana pernah saya tunjukkan jalan yang sesatnya. Sampai ke sini, tapi kalau sampai jamaah nak tertangkuknya entah awak nak kejadian. Ya. Lai paham nak nambah kejadian tadi itu. Lai guru. Jadi sebagian orang kan gitu. Kalaulah diceritakan yang benar, mesti sampaikan pembandingnya yang salah. Karena kalau semua satu benar dua benar, kurang guru. Jadi kalau misalkan ini betul. Iya di situ kan, di situ kan dikecian bukan yang dimarahi Tuhan. Berarti yang bukan dimarahi
Ya karena masih bersayap, maka orang lebih cenderung berarti yang bukan marah ini Yahudi ya kan gitu. Jadi kata Allah begini nanti, kapan saya tunjukkan orang yang dimarahi? Dia kan sesat sendiri. Kan seolah-olah mengklaim Allah menunjukkan yang apa itu yang takut orang Pak. Dan seketik itu. Misalnya ambo beli kain, ambo kejadian ke Pak Bet, Pak Bet jual kain. Pak Bet, saya ada kain apa asli sutra apa nan rancak, benangnya benang 1000 lei. Kejadian itu orang tuh. Tapi tidak nempal sudah Pak, kan perang Pak Bet. Bila len apa? Bila ambo menjual palsu di toko ambo kan ada. Tapi 50-50 itu kalau memang palsu enggak kamera tuh guru. Yo itu yang palsunya tapi ada gitu. Enggak, alun mga alay, jangan palsu Pak. Ampun ada jual palsu ke sekolah. Jadi kata Allah, ampun enggak ada menunjukkan orang apa dia. Nyonan menunjukkan nan sase itu setan. Ampun enggak ada pernah menunjukkan. Ya, tapi itu terserah. Tapi kalau amba sampean kaji enggak tajang kau orang tu doh. Ini ada PLN dulu. Hmm. Mengaji di masjid PLN baru bisa. Jadi nampaknya ya bahwa apa itu maka doa itu perlu kita minta fakihna, beri paham. Nah, jadi di sini pelajaran kita ini dia litunjira itu yang paling apanya? Ata nazir min qablika la'allahum. Kalau tidak ada la'alla ini ada orang yang menerjemahkan la'alla itu pasti katanya. Ya, ada yang mengatakan mudah-mudahan. Ya, katanya enggak ada Allah membuat mudah-mudahan katanya. Tapi taraji itu kan harapan. Kenapa seperti itu ya? Karena bagi Allah memang pasti. Bagi kita belum tentu ya, Bro. Bagi kita itulah. Itu makanya Bapak-bapak itu kalau tubuh yang kasar inilah. Cuma itu yang mau saya tanya, tapi beliau kan enggak ada. Misalnya, bagaimana supaya sampai ke roh? Coba. Kalau bersemayam di otak, di akal, ya masih di badan. Taruhlah di hati. Hati ya, tapi yang sampai ke roh bagaimana? Itu maka sekurang-kurangnya Bapak-bapak, kalau kita melaksanakan menuntut ilmu atau beribadah atau segalanya lah, sampaikan perasaan kita kepada hal ruh, maksudnya yang kita tidak tahu. Jadi segala-galanya begitu. Kalau hanya sekadar di luar saja, ya model-model gini. Kata pengajian orang sufi, kalau masih menganggap kita yang berbicara, kita yang berbuat, itu berarti belum ada Allah lagi. Iya, kan itu maksudnya. Kapan pula kita mengatakan kita Allah? Ya itu makanya orang itu pun kalau ditanya, jadi Bapak Allah. Pasti dia mengatakan, oh sama seperti Al-Khalat jadi. Sama si Tica Jenar. Allah ya Allah, aku ya Allah. Itu panjang sekaji. Kita tidak bisa muncul dari hal yang lain. Kalau dari hal yang lain kita muncul kan berarti ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Ya. Tapi kenapa dia katakan bahwasanya kita harus berpikir sampai kita lebur, sampai kita nihil, sampai kita fana, sampai kita tidak ada, barulah di situ seseorang itu mengakui. Ya, itulah dicarinya tafsir-tafsiran. Saya baca juga asal buku-buku itu, makanya ada tafsir sufi namanya. Ada tafsir filosofi, ada tafsir yang lain. Jadi itu maka kalau guru saya dulu Pak Hasamin Zazuli mengatakan launut tafsir, warna. Itu maka kalau Pak Is mengatakan yang korban selain dapat di dunia ini, yang korban pertama perempuan, yang kedua yang korban tafsir katanya. Lain paham maksudnya tuh. Ya. Dia mengatakan di dunia ini yang menjadi menderita korban perempuan katanya. Iya. Dimanapun berada perempuan itu pasti pikiran laki-laki nanti perempuan akan dikorbankannya, biarpun dia pintar. Itu kebiasaan. Nah, begitu pula tafsir.
Tafsir jadi korban jadinya. Salahkan. Ya. Kadang-kadang kalau dino-inoan lamo-lamo, iyo tuh. Iyo. Nah, itu mungkin makanya salah satu surat An-Nisa dia tidak sebutkan. Jadi buat peraturan perempuan supaya jangan maka muncullah pendapat gender ini. Tapi jalannya tentu beda-beda. Maka itu makanya ada mesti pendamping bagi perempuan. Kalau enggak, tetap kemanapun dia pergi, jujur saja, pikiran orang, aku pedusi kok. Gitu ya. Laki-laki itu terus itu paham. Siapa orangnya? Oh pedusi. Ada perasaannya kok di bawah kok. Itu. Iya apa enggak? Iya, Bro. Harus. Iya. Jadi kecuali kalau awak sadar ke Allah. Kalau Allah enggak boleh yang model itu dong. Kalau ini gitu Jo, kadang suruh dia tuh babet sama aja tuh. Nah, itu kan soal ilmu. Itu enggak soal pedusi. Ya. Kalau soal tamat itu sebenarnya enggak logis lah. Ada orang enggak sekolah baca. Jadi ngalah babet lain enggak ya, baca orang. Misalnya Nabi Muhammad mengecek tamat Muhammad. Jadi cobalah Beko Pak Bek ikuti cerita-cerita Pais itu banyak-banyak apa itu mengerti Pak Beko modeku rupanya. Jadi orang-orang filsafat itu yang payah mengalahkannya. Ya memang logis ya, bagi cek itu. Ya, jadi itu makanya kalau beragama itu atau mempelajari Quran itu yuk mesti pikiran mesti kalau pikiranku perlu digunakan, tapi untuk sampai bana jangkau itu tentu dari pikiran. Nah, itu makanya siapa Pak Kadirun itu tuh dari fisik tapi nanti akhirnya sekuat-kuat fisik pun nanti akhirnya metafisik juga. Maka siapa namanya Albert Einstein gitu juga kan itu sebabnya. Terima kasih ke orang-orang dulu itulah lebak purihnya menggunakan penganai cawak cek nompang sebelakang rupa nak penumpang kau nak peduli. Ya, saya rasa sampai sini pelajaran kita Pak Bek lah 2 kali tampil ya. Supaya ada persiapan Pak Tommy untuk hari mudah-mudahan Pak Tommy sehat ya. Fokuskan memang ada sakit tapi biasa saja itu Pak Tommy kalau nanti mudah-mudahan itu kan ceritanya itu kita berdoa kan itu doa tapi terus ada metodenya kata kalau Pak Kadirun ada metodenya itu ya mungkin senam mungkin makan obat. Jadi waktu perang PLO Palestina masa dulu kata Pak Kadirun gitu kita kekuatan aja merasai dibuat orang Israel sampai sekarang merasai juga kan. Ada orang bertanya jadi hebat orang Bapak cara berpikir daripada Nabi. Bukan gitu. Kalau masa Nabi dulu memang itulah yang ada dulu. Sekarang kan ada ilmu dari masalah kimia teknologi. Bagaimanapun kita kalau menghadapi orang teknologi tinggi pasti kita kena dibikinnya. Maka baiknya kita harus menggunakan nikmat Tuhan juga teknologi itu cara. Ya. Sama juga Ustaz belajarlah anak-anak berenang memanah sebagai kecil guru ambo mangga aja memanah lembek rudang anak-anak lain. Iya tuh. Itu makanya memang tinggi bahasanya. Bacalah Quran, nanti dia akan kita dihambatnya kita enggak masuk neraka katanya. Ya tapi maksudnya bacanya mengerti, berpengaruh dalam perilaku perbuatan kita. Kalau enggak, Rasulullah enggak ada, pokoknya dia cerita baca katanya kan. Jadi memang bertinggi-tinggi, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, batu kira-kira. Ya, betul. Kamu cerita nombor kecil apanya, ada berdua anak si A si B. Mungkin cerita ya dibuat orang. Gali tanah kau. Kau tanahku sebidang tanah kau bertinggalkan kalian bagi 2. Olahlah kau di siku beko ada segala-galanya tu. Adu ame, adu apun. Anak seorang dia luruk panganannya di pangkua lah tanahku digali sampai patah-patah pangkua.
lah digali ndak ya besobok ame. Nan seorang lain tanamnya pisang, tanam keram dia dijualnya beli ame. Wamehan. Berarti tamek pertanian surang tamek pertambang. Yang surang tamek pertambangan, yang surang tamek pertanian ya guru. Iya pengananya ketambang. Dan seorang ndak begitu doh. Pengananya kok diolah buat kolam, buat itu. Kan bisa. Awak pun begitu. Jadi Quran kok sebenarnya apakah ada di siku cara membuat Honda? Waduh gitu. Mana cara membuat Honda siku? Nado. Nado cara menggunakan otak, menggunakan pikiran. Itu sebenarnya. Jadi awak kini itu mangko berbagai penafsiran. Misalnya kan bapak pidato lah awak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekiranya kata Allah, kalau kita lau patahna kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi kalau orang baik-baik. Itu elok-elok. Berkah langit bumi kan enggak ya tiba doh. Baca roh itu. Maksudnya kalau awak betul menggunakan otak, menggunakan penelitian, menggunakan sekolah rajin, tentu terbuka rezeki itu. Kalau itu disampaikan ke orang lain, enggak tamakan waktu kita ustaz. Itu mangko dalam seminar yayan itu acok kita orang kampung itu. Dah lah Pak Damani itu kerja orang enggak kerja awak, awak kerja awak apa-apa ayatnya. Kan itu jadi. Ya, jadi kita macam ini coba. Kan sudah 3 ayat. Apa yang intinya sini yang perlu kita laksanakan? Coba. Apa yang penting? Coba Pak Edi jawab dulu Pak Edi. Perlulah kan 3 ayat berkuah. Satu, mempercayai akan petunjuk kitab. Iyalah percaya itu di langit percaya itu yo. Coba Pak Bet apa? Jangan ada keraguan tentang Al-Quran. Iya, itu kan di langit ya baru tuh. Ayo Pak Tommy. Pak Tommy. Belajar. Iya, kan belajar itu kan itu usaha baru memakai. Jadi kini kan dikeceknya. Tanzilul kitab min rabbil alamin. La raiba apa itu? Ini kan? Tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Terus amyakuna itu amyakuna itu enggak masuk dalam awal lagi loh. Nan perlu caronyo coba aplikasikan bahwa Al-Quran itu pedoman untuk awak. Coba aplikasikan lain. Makan teratur betul Al-Quran. Kebersihan dilaksanakan, baik itu caranya. Kalau awak percaya itu kan di langit panjang. Itu kan maksud Pak Kadirun tuh. Islamnya ini menurut Quran baru. Itu maksudnya. Beko di rumah awak cali ya. Mana Ustaz sumber air, mana napoyo. Selamat lah. Dilaksanakan bamang kota kau apa buat bersih ya begitu tuntunan Al-Quran tu ya. Betul caranya. Ikut nak baca Quran lain itu mangko kata Jepang ambo baca penelitiannya di mana banyak umat Islam situ banyak kemiskinan. Apa tu? Jangan ngek lo tiawa. Karenanya diajarkan di gurunya teori. Dia tidak mengajarkan aplikasi. Praktek ya. Gitu. Jadi kini Quranku pedoman. Kini anak awak pakai, tidak ragu awak. Cobalah kecek Quran dijalekan dari Muhammad. Makan bila makan sebelum lapar. Sebelum lapar. Berhenti Sebelum kenyang. Sebelum kenyang. Amerika lah buat penelitian. Diaginya binatang makan kanyang terus. Pendek-pendek umur. Diaginya binatang sekelompok pas-pasan makan kurang sekian. Lama umurnya. Itu praktek Quran tuh. Kalau awak tidak membacanya, itu kecek Pak Kadirun. Makanya bentuk marabu-marabu mengecek. Makanya di langit ya kecek Pak tadi ya. Di langit. Baru paham Ibu Sabrina. Makanya di langit yang Bu. Iya. Datang Ibu Pak Kures membumikannya kan itu.
Dipahami orang di kubuan pula kan. Tapi kalau berhenti sebelum kenyang tuh naik asam lambung ini. Kalau berhenti sebelum kenyang naik asam lambung, Pak Tommy. Ya itu mangkonya. Jadi awak kok sebenarnya terus terang ya. Islam tuh memanglah tinggi ya. Cok dibaca tuh. Al-Islamu yu'la walai yu'lalai tinggi. Nah, cuma apa jadi penyakit? Tidak mengamalkan. Sholat ya lain, haji ke Makkah taruh, tapi tidak mengamalkan isi dah. Lain diamalkan tidak sengenek. Lah itu maksudnya yo. Lah Tinggi kajian Pak. Masuk di langit tuh ya. Iya, di langit, di awang-awang. Ya, di awang-awang. Jadi intinya beramal, Pak. Intinya mengamalkan isi yang ada dalam Al-Quran. Tapi lah Imam Syafi'i tadi lewat Gizal mah. Tidak berilmu awak cilako. Berilmu awak tidak diamalkan cilako. Lah diamalkan caranya. Tidak ikhlas. Kan hebat caranya tuh. Iya Pak. Jadi ikhlas. Tapi ikhlas. Lah mari berdoa. Allahumma Fakihna Din wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'an wa alimna lughatal Arabi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu.